Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyida Al-Syafi'iyah dari jurusan Kimia A 20 dengan nomor induk mahasiswa 26031100097. Saya akan menjelaskan tentang pembiasan yang terjadi pada pelangi. Pelangi merupakan salah satu pemandangan indah yang jarang kita lihat. Jika dilihat, bentuk pelangi seperti busur di langit biru yang muncul karena pembiasan dari sinar matahari ketika hujan. Kira-kira di mana ya kita bisa melihat pelangi? Biasanya, pelangi bisa dilihat di daerah pegunungan, atau ketika mendung, atau ketika hujan, atau ketika hujan baru berhenti. Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat. Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna yang saling sejajar yang tampak di langit. Proses terjadinya pelangi. Pelangi itu berasal dari cahaya putih yang dibiaskan menjadi berbagai panjang gelombang cahaya yang terlihat oleh mata kita sebagai warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Panjang gelombang cahaya ini membentuk pita garis-garis paralel, tiap warna bernuansa dengan warna di sebelahnya, dan pita ini disebut spektrum. Di dalam spektrum, garis merah selalu berada pada salah satu ujung dan biru serta ungu di sisi lain, dan ini ditentukan oleh perbedaan panjang gelombang. Ketika kita melihat pelangi, sama saja dengan kita melihat spektrum. Bahkan, pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berada memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air, kembali dan keluar lagi dari tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda, tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna lain ini pada pelangi, kita akan melihatnya tersusun dengan warna merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Faktor terjadinya pelangi. Terjadinya pelangi adalah pembiasan cahaya. Ketika dibiaskan, cahaya akan berubah arah. Biasanya, pembelokan ini terjadi ketika cahaya pindah dari medium satu ke yang lain. Hal ini terjadi karena cahaya bergerak dengan kecepatan berbeda dalam medium yang berlainan. Jika memasuki plasma kaca, cahaya akan dibelokkan. Begitu pula jika keluar dari prisma. Selain membiaskan cahaya, prisma menyisipkan cahaya putih menjadi komponen warnanya. Warna cahaya yang berlainan ini berbeda frekuensinya.
sehingga memiliki kecepatan tempuh yang berbeda ketika memasuki suatu zat. Cahaya yang kecepatannya rendah di dalam kaca akan dibelokkan lebih tajam ketika pindah dari udara ke kaca. Karena perbedaan kecepatannya berlainan, tak mengherankan jika komponen yang membentuk cahaya putih dipisahkan berdasarkan frekuensinya ketika melewati kaca. Pada prisma, cahaya akan dibelokkan 2 kali ketika masuk dan keluar, sehingga penyebaran cahaya terjadi. Tetesan air hujan dapat membiaskan dan menyebarkan cahaya mirip pelangi. Nah, dalam kondisi yang tepat, pembiasan cahaya ini akan membentuk sebuah pelangi. Nah, begitu tadilah proses terjadinya pelangi. Bagaimana teman-teman? Semoga video ini bermanfaat ya. Silakan klik like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.